Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang integrasi elit massa. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Gilang Muhammad Hasbilahani. Yang kedua ada Haris Munandar. Yang ketiga ada Rizky Utama Teja. Yang keempat ada Abdul Aziz. Yang pertama ada pengertian integrasi elit massa. Elit di sini menunjukkan pejabat yang ada di pemerintahan, sedangkan massa adalah khalayak ramai atau masyarakat umum. Integrasi elit massa dapat didefinisikan sebagai penyatuan kepentingan antara pemerintah dan rakyat. Artinya pemerintah dan rakyat menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Integrasi ini juga dapat dikatakan sebagai sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia, integrasi elit massa cukup berimbang, artinya setengah berjalan dan setengah tidak. Contohnya, korupsi dan suap yang sudah menjadi rahasia umum masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri menjadi pelakunya. Berikutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Aziz. Pertama, faktor penunjang integrasi elit massa dan integrasi antar pemerintah dan rakyat agar negara dapat berkembang dan berikan kontribusi di ranah internasional. Selain itu, seluruh warga negara akan memiliki kehidupan yang teratur, sehingga akan berujung kepada kehidupan negara yang tentram dan makmur. Integrasi antar pemerintah dan rakyat memang tidak mudah dan butuh waktu yang lama untuk diwujudkan. Namun, integrasi ini dapat membawa negara, khususnya Indonesia, mencapai dan merealisasikan tujuan negara yang diinginkan. Satu, rasa senasib dan perjuangan akibat sejarah. Dua, integrasi nasional yang tercermin di dalam Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, tekad dan keinginan untuk bersatu yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. Empat, ancaman dari luar yang menumbuhkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Berikutnya adalah faktor ancaman terhadap integrasi elit massa dan penanggulangannya. Kerukunan antara pemerintah dan rakyat merupakan satu di antara kunci terpenting dalam integrasi nasional. Oleh karena itu, ancaman disintegrasi akan datang untuk merusak kerukunan ini. Hal ini perlu diketahui oleh kedua pihak sebagai langkah awal untuk menanggulangi atau menghindari ancaman tersebut. Beberapa contoh dari faktor ancaman adalah, pertama, faktor ancaman dari massa rakyat yang tidak percaya kepada pemerintahnya. Bisa juga dari faktor ancaman dari elit pemerintah yang mengabaikan kebutuhan rakyatnya. Yang ketiga, faktor ancaman dari elit dan massa rakyat dan pemerintah yang tidak mampu mengendalikan diri. Baik, saya akan melanjutkan tentang penanggulangan faktor ancaman terhadap integrasi elit massa. Pertama adalah rakyat harus memiliki kepercayaan kepada pemerintah dan tetap menaati regulasi pemerintah. Ini artinya rakyat harus percaya apa yang dilakukan pemerintah dan tetap menaati segala peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua adalah pemerintah harus lebih terbuka kepada rakyat dan menerima aspirasi rakyat. Ini maksudnya adalah seperti contohnya kasus COVID-19. Pemerintah harus terbuka terhadap data-data tentang COVID-19 sehingga rakyat percaya terhadap pemerintah. Juga pemerintah harus menerima aspirasi rakyat seperti UU yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka harus segera diubah. Lalu yang terakhir yaitu rakyat harus membiasakan berpikir sebelum bertindak. Juga pemerintah harus lebih mengutamakan kebutuhan bersama. Rakyat harus membiasakan berpikir sebelum bertindak, maksudnya adalah rakyat tidak mudah termakan oleh berita hoax, menjadi pemicu kericuhan yang ada di negara ini. Kemudian pemerintah harus lebih mengutamakan kebutuhan bersama. Ini artinya adalah pemerintah tidak boleh memikirkan dirinya sendiri seperti pejabat yang korupsi. Sekian dari saya, terima kasih.